3 provinsi kebanjiran. Tapi yang duluan bantu bukan negara, bukan pejabat, bukan juga institusi, kan satu orang. Dia live stream dan ngadain galang dana. Dalam hitungan jam, miliaran terkumpul. Para Gen Z nyumbang sambil nge-tweet, sambil nge-rant di Discord, sambil spill data. Salut. Ini bukan hanya sekadar donasi. Ini tanda Gen Z udah capek dengan gaya pemerintahan saat ini. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan secara resmi bahwa ini adalah bencana nasional. Tapi Gen Z lebih gercep daripada pemerintah. Ya, ini tanda gaya politik baru udah lahir. Gen Z udah nggak percaya janji kosong. Yang kita percaya cuma rekam jejak yang beneran kebukti. Kita gak nunggu pemilu, kita gerak real time. Yang kerja dipercaya, yang omon-omon ditinggal. Kita beri contoh, Ferry Irwandi bukan pejabat. Tapi waktu banjir di Sumatera, dia galang donasi live YouTube. Dia tunjukin data, gak banyak gaya, gak banyak omon-omon. Gercep bergerak dengan hati nurani. Dalam hitungan jam, uang masuk miliaran. Tanpa embel-embel politik, gerakannya ngalahin institusi. Gaya politik baru tuh, kayak gini, hasil dulu, branding belakangan. Bukan cuma acting di lapangan. Kita nggak perlu nanya dia siapa, tapi dia ngapain dan apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Gaya politik lama tuh main hierarki, sedangkan gaya Gen Z main kredibilitas. Beda jauh bro. Gerak cepat, makin cepat lo dipercaya. Dan Ferry nunjukin, kepercayaan lahir dari aksi, bukan jabatan. Ferry desak pemerintah buat netapin status menjadi bencana nasional. Bawa bukti dan nunjukin data. Dia nunjukin bahwa ini bukan bencana alam biasa, tapi kesalahan sistem. Dia sebar fakta, bukan framing. Dia kritik pemerintah dan publik merespon baik hal itu dengan tindakan. We proud of you, Ferry. Saat publik menyorot bencana Sumatera dan deforestasi di sana, muncul video dokumenter lama. We were in Tesonilo Tesonilo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating, it's heartbreaking to see it. You saw it. Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Sir, they didn't Nggak drop mungkin. out of the sky on this property. They came there over a period of time and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Ya, Pak? Thank you for your time. Sama-sama, makasih. Diminta bahwa ada tamu yang terkenal, namanya Harrison Ford itu Harrison ya. Ford. Wah senang kan, tolong ini dia diterima begini gitu ya. Oke. Nah saya beratu belakangan, mau ketemu saya, mau ke kantor saya. Saya waktu itu kan isunya soal kerusakan kawasan hutan. Tesonilo juga Iya, termasuk. isunya Tesonilo justru. Wah. Jadi saya ingin kita berbicara terbuka di depan media. Ada puluhan media wartawan untuk kita debat terbuka. Tapi dia tidak mau rupanya. Saya datang ke kantor, rupanya sudah disetting. Oke. Jadi kantor Menteri Kehutanan itu yang kira-kira ya mungkin 4x4 ya. Itu sudah dipasang 4 kamera. Jadi saya duduk, dia masuk sebagai wawancara. Belakangan saya baru terasa. Oh, ini syuting film. Ini hero-nya. Ya tentu ada penjahatnya kan. Perasaan Bapak menjelaskan nggak sepanjang ini Pak di video itu? Ya mungkin dipotong, diedit. Kan dia yang punya kamera, saya kan nggak punya. Kan dia semua timnya, saya nggak ada. Saya ajak dia sebetulnya berdebat di depan. Ada 20 media nunggunya. Tapi media dilewatkan. Yang dulu kasih izin tebang pohon,
sekarang bilang, saya dijebak Horizon Fork. Kata dia itu settingan. Bro, itu kantor lo sendiri. Tanda tangan lo. Siapa dijebak siapa, bro? Avatar jebak lo? Atau yang lain? Dan gilanya lagi, orang nomor 1 di negeri Konoha bilang, kelapa sawit itu juga pohon. Nih, lihat cuplikannya. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Lihatlah apa yang terjadi sekarang akibat statement orang nomor 1 itu. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Dan jangan pernah ngaku katanya partai politik gaya baru, tapi nyatanya masih gaya lama tuh. Gen Z nggak butuh parpol dan wakil rakyat yang kayak gini nih. Tujuannya apa coba? Ini tadinya perumahan warga semua. Ada sekitar 15 rumah yang terhanyut. Ini aliran air yang baru. Dia katanya wakil rakyat, tapi kok pakai rompi anti peluru di tempat musibah? Sedang cosplay bro. Masyarakat butuh kepedulian kalian, bukan cuma formalitas dan bikin film di tempat musibah. Ya. Kalau lo kira momen politik cuma soal coblos 5 tahun sekali, lo salah dan lo ketinggalan. Gen Z sudah bangun politiknya sendiri, lewat live medsos, IG, Facebook dan lain-lain. Itu semua adalah sistem Gen Z. Dan kalau lo punya skill, lo juga bisa jadi aktor perubahan. Sekarang, karena di zaman kayak sekarang, kalau lo diem, lo mati. Karena di negara kita, no viral, no justice. Karena kami para Gen Z bukan apatis. Kita cuma muak. Dan kita punya cara kami sendiri. Kalau lo udah nonton video ini, berarti lo udah lihat sendiri gimana Gen Z bergerak. Dan kalau lo masih ngeremehin Gen Z, ya siap-siap ketinggalan zaman dan lo akan tenggelam. Tapi kalau lo percaya, bangkit, lawan, dan suarakan. Gen Z punya kekuatan, jangan diam, jangan menyerah. Karena Vote Syndicate akan bongkar satu persatu. Tetap stay di channel kita, Vote Syndicate. Dari studio ini, kami Vote Syndicate pamit undur diri. Kita lanjut di episode berikutnya. Bye-bye!